Di malam yang penuh kabut dan misteri, langit Agnar diselimuti oleh kegelapan. Bayang-bayang kematian menggantung di istana kerajaan, ketika Raja Eamon ditemukan tewas dengan darah mengalir di lantai singgasananya. Sebilah pisau berukir lambang klan hitam, kelompok pembunuh bayangan yang keberadaannya diperdebatkan antara legenda dan kenyataan, ditemukan di tubuh sang raja. Tuduhan langsung jatuh pada putranya, Pangeran Alarik. Dengan seluruh kerajaan memburunya, Alarik melarikan diri ke hutan belantara, tanpa sekutu dan tanpa tujuan. Sementara para pemburu kerajaan mencarinya di setiap sudut, sebuah kekuatan dari dalam kegelapan mengintai dirinya. Di tengah keputusasaan dan ketakutan, Alarik ditangkap oleh sosok-sosok berkerudung hitam yang menyelinap dari bayang-bayang seolah mereka adalah bagian dari malam itu sendiri. Mereka adalah klan hitam, yang selama ini dianggap mitos. Pemimpin mereka, Serigala Hitam, seorang pria berwajah tanpa ekspresi dengan tatapan mata dingin Baes, mengungkapkan kepada Alarik bahwa kematian ayahnya hanya bagian kecil dari konspirasi besar. Mereka memberitahu Alarik satu hal yang mengguncang dunianya. Sang raja tidak dibunuh oleh musuh politik, tetapi oleh anggota keluarganya sendiri, yang haus akan kekuasaan. Klan hitam tidak pernah membunuh tanpa alasan, dan alasan kali ini terletak dalam takdir Alarik. Dihadapkan pada kebenaran kelam ini, Alarik dipaksa bersekutu dengan pembunuh yang dulu hanya menjadi bayang-bayang menakutkan dalam pikirannya. Hari demi hari, ia dilatih menjadi senjata hidup oleh klan hitam, belajar cara menyerang tanpa terlihat, memecah belah musuh tanpa suara, dan menyusup ke dalam jiwa lawan untuk menghancurkan mereka dari dalam. Namun, yang membuat segalanya semakin menegangkan adalah bahwa di setiap langkah latihannya, Alarik selalu diintai oleh bayangan pengkhianatan. Setiap anggota klan memiliki rahasia, dan kepercayaan di antara mereka tipis seperti pisau tajam. Serigala Hitam tampaknya memiliki rencana tersembunyi, dan semakin Alarik terlibat, semakin ia merasa dirinya hanyalah bida dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Setiap detik yang berlalu, ia harus bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sekutunya atau hanya menggunakan dirinya untuk tujuan yang lebih gelap? Dalam sebuah misi berbahaya, Alarik diperintahkan untuk membunuh sosok kunci dari Dewan Kerajaan yang selama ini menuduhnya. Malam itu penuh ketegangan, udara tebal oleh rasa takut dan waspada. Dalam bayang-bayang kota, Alarik membaur, bersembunyi di setiap sudut, merasakan setiap detak jantungnya seolah bisa menghentikan waktu. Namun, saat dia hampir berhasil menyelesaikan misinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pembunuh lain muncul, juga dari klan hitam. Dia datang bukan untuk membantu, tapi untuk membunuh Alarik. Alarik terlibat dalam pertarungan hidup mati di kegelapan. Bayangan bertarung dengan bayangan, pisau berkilau dalam kilatan cahaya rembulan. Pengkhianatan dan kekacauan menyelimuti malam itu, dan Alarik menyadari bahwa Serigala Hitam telah mengirim pembunuh lain untuk menguji kesetiaannya, untuk melihat apakah ia akan bertahan atau jatuh seperti semua yang datang sebelum dia. Kini, dengan luka menganga dan kepercayaan yang hancur, Alarik menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai siapapun, bahkan dirinya sendiri. Klan hitam bukanlah sekutu, melainkan cermin dari kegelapan yang tumbuh di dalam dirinya. Jika dia ingin merebut kembali tahtanya, dia harus menguasai seni pembunuhan dan permainan intrik yang lebih kejam daripada yang pernah dia bayangkan. Di puncak konflik ini, Alarik dihadapkan pada pilihan akhir. Akankah dia menyerang dan menghancurkan mereka yang menghancurkan hidupnya, menjadi pembunuh yang haus darah seperti klan yang melatihnya? Atau akankah dia menemukan cara untuk mengubah kegelapan ini menjadi kekuatan baru, yang akan menjadikan dirinya pangeran yang tak terkalahkan, mengendalikan bayang-bayang daripada dikendalikan oleh mereka? Dan di suatu malam kelam, ketika kerajaannya gemetar oleh desas-desus bahwa klan hitam sedang bergerak, Pangeran Alarik muncul kembali, bukan sebagai pewaris tahta yang terbuang, tetapi sebagai kekuatan yang lebih gelap, siap menumpahkan darah untuk merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam bayang-bayang yang lebih pekat dari malam itu, legenda pangeran dari klan hitam lahir.